Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tuhfatul Wasabiyah, yang dimana sekarang kita masuk di halaman 25, yang mana sekarang kita akan membahas tanda-tanda fi'il. Taib, kita bacakan. Alamatul fi'li, itu tanda-tanda fi'il atau ciri-ciri fi'il. Qala wal fi'lu yu'rafu biqad wassin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah. Qala, berkata, dan fi'il itu dia ditandai dengan adanya qad dan sin, kemudian adanya sawfa dan ta'u ta'nis as-sakinah. Kita baca syarahnya. Di sini ntar akan dijelaskan apa saja itu. Aku berkata, maksudnya yang berkata itu adalah Syekh Thabit, Ahmad bin Thabit. Yutamayyazul fi'lu an akhwayhi al-ism wal harfi bi'alamatin katsiratin. Jadinya fi'il itu dia dibedakan dari saudaranya, yaitu isim dan huruf dengan tanda-tanda yang banyak. Dzakarul musannifu minha arba'an. Penulis telah menyebutkan darinya 4. Al-ula, yang pertama adalah qad. Ats-tsaniyatu as-sin, yang kedua adalah adanya sin. Kemudian ats-tsalitsa, yang ketiga sawfa. Ar-rabi'ah, yang keempat ta'u ta'nis sakinah, itu ta'u ta'nis sakinah. Nanti akan dibahas satu-satu. Wa hadhil alamatu minha ma yakunu fi awwalil kalimah ka qad wa sin wa sawfa. Dan tanda-tanda ini diantaranya ada yang berada di awal kalimat, seperti qad, sin, sawfa, ya. Wa minha ma yakunu fi akhiril kalimati ka ta'i ta'nis sakinah. Dan diantaranya ada yang berada di akhir kalimat, seperti ta'u ta'nis sakinah, ya. Jadinya tanda-tanda fi'il, ya, itu dia bisa berada di awal kalimat, bisa berada di akhir kalimat. Lebih jelasnya lagi kita akan bacakan, ya. Famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhihi al-alamati aw kanat tastaqbiluha hakamta 'alayha bi annaha fi'lun. Maka, ya, kapan saja engkau melihat di dalam suatu kalimat ada tanda-tanda dari tanda-tanda ini, atau tanda-tanda tersebut dapat menerimanya, ya, maka engkau menghukumi bahwasanya dia adalah merupakan fi'il. Ya, jadinya selama engkau melihat adanya qad, kemudian sin, sawfa, ta'u ta'nis, ya, maka engkau hukumi dia adalah sebagai fi'il, ya. Selama engkau melihat tanda-tandanya, ya, maka engkau menghukumi bahwasanya itu adalah fi'il. Fa amma qad fa innaha alamatun tadkhulu 'ala al-madhi wal mudhari'. Maka adapun qad, maka sesungguhnya dia merupakan tanda-tanda yang bisa masuk padanya fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jadi qad ini bisa masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fa in dakhalat 'ala al-madhi dallat 'ala ahadi ma'nayain. Maka jika qad ini masuk kepada fi'il madhi, maka ini menunjukkan kepada dua makna, ya. Makna yang pertama, ahaduhuma at-tahqiq, yaitu tahqiq ay tahqiqu wuqu'il fi'li, ya, memastikan, ya, terjadinya suatu perbuatan. Contoh, qad safara aliyun, ya, Ali telah melakukan safar. Wa qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minun, ya. Dan firman Allah Ta'ala, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Ada di surat Al-Mu'minun ayat 1, ya. Faqad harfu tahqiq, maka qad di sini adalah merupakan huruf tahqiq, yaitu huruf kepastian, ya, atau huruf untuk memastikan suatu perbuatan. Wa kullu min safara wa aflaha, dan setiap dari safara dan aflaha fi'lun madhi, maka dia adalah fi'il madhi, bidalili dukhuli qad alaihi, dengan ditandai masuknya qad padanya, ya. Wal ma'na, dan maknanya adalah tahaqqaqa safaru Ali wa falahul mu'minin.
telah terjadinya ya Adi melakukan safar, maksudnya Adi melakukan safar itu benar-benar sudah terjadi. Dan beruntungnya orang-orang mukmin. Jadi orang-orang yang mukmin itu benar-benar beruntung ya, maksudnya sudah pasti ya. Orang-orang yang mukmin itu sudah pasti akan beruntung. Baik, semoga bisa dipahami. Kemudian ya makna yang kedua ya, setelah tadi kita sudah sebutkan makna yang pertama yaitu tahqiq ya. Yang kedua bisa maknanya adalah at-taqrib ya. Maksudnya adalah taqribu wuqu'il fi'li, yaitu dekatnya terjadi suatu perbuatan ya. Dekatnya terjadinya suatu perbuatan. Nahwu, contoh, qad qamatis salatu ya. Telah dekat salat. Ini maksudnya salat akan segera didirikan ya. Faqad ya, maka qad di sini adalah harfu taqrib. Dia adalah huruf taqrib ya, yang maknanya adalah pendekatan. Wa qama, dan qama di sini adalah fi'lun madhi, adalah fi'il madhi bidalil dukhuli qad alaihi, dengan ditandai adanya qad padanya. Wal ma'na, dan maknanya adalah qarraba waktu qiyamiha ya, telah dekat waktu berdirinya. Maksudnya telah dekat waktu untuk mendirikan atau melaksanakan salat. Wa in dakhalat 'ala al-mudhari dallat 'ala ahadi ma'nayain aidan. Dan jika qad tadi ya, tadi kan kita sudah bahas yang di fi'il madhi, sekarang kita bahas yang di fi'il mudhari ya. Jika qad tersebut ya masuk kepada fi'il mudhari, maka ini menunjukkan kepada satu dari dua makna yang ada ya. Contohnya adalah ahaduhuma ya, makna yang pertama adalah at-taqlil. Itu taqlil maksudnya adalah taqlilu wuqu'il fi'li ya. Jarangnya terjadi suatu perbuatan ya. Jarangnya terjadinya suatu perbuatan. Contoh, qad yanjahu al-kasulu ya. Terkadang ya orang yang malas itu dia sukses, berhasil. Kemudian waqad yajudu al-bakhilu ya, dan orang yang bakhil itu terkadang dia dermawan. Faqad harfu taqlil, maka qad di sini adalah huruf taqlil ya. Wa kullu min yanjahu wa yajudu fi'lun mudhari, dan setiap dari yanjahu, yajudu ini merupakan fi'il mudhari bidalili dukhuli qad alaihi, dengan ditandai adanya qad ya, adanya qad, masuknya qad padanya. Wal ma'na, dan maknanya adalah yaqillu najahul kusuli wajudul bakhili ya. Sedikitnya ya, orang-orang yang malas itu sukses, kemudian sedikitnya orang bakhil itu dia dermawan. Kemudian atsani, makna yang kedua adalah at-takthir. Itu takthir maknanya adalah takthir wuqu'il fi'li, nahwu qad yanjahul mujtahidu ya. Takthir itu maknanya adalah maksudnya seringnya terjadinya suatu perbuatan. Contoh ya, orang yang sungguh-sungguh itu seringnya adalah sukses ya, lebih banyak sukses ya. Jadi maknanya lebih banyak sukses, bisa juga seringnya sukses. Waqad yajudul karim, dan orang-orang yang mulia itu lebih seringnya atau lebih banyaknya itu dermawan ya. Faqad harfu takthir, maka qad di sini adalah huruf takthir ya. Wa kullu min yanjahu wa yajudu fi'lun mudhari, dan setiap dari yanjahu wa yajudu ini merupakan fi'il mudhari bidalili dukhuli qad alaihi, dengan ditandai masuknya qad padanya. Ay yakturu najahul mujtahidi wajudul karimi, itu maknanya adalah suksesnya orang-orang yang bersungguh-sungguh itu lebih banyak, dan orang-orang yang mulia itu lebih banyak dermawan atau lebih sering dermawan. Jadinya bisa lebih sering, bisa lebih banyak. Tanbih ya, ada peringatan. Qad yadkhulu harfu qad 'ala al-fi'l al-mudhari fayufidu at-tahqiq, nahwu qawluhu ta'ala
qad nara taqalluba wajhika fis sama. Terkadang ya, huruf qad ini dia bisa masuk kepada fi'il mudhari. Jadi qad ini bisa masuk ke fi'il madhi, bisa juga masuk ke fi'il mudhari. Ya, kalau masuk ke fi'il mudhari fayufidu tahqiq, maka dia memberikan faidah kepada at-tahqiq. Ya, itu maksudnya kepastian. Ya, contoh firman Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya, sungguh kami telah melihat wajah engkau berbolak-balik di langit. Ya, faqad fi hadhil ayah, maka qad di ayat ini, wa nahwuha dan semisalnya, harfu tahqiqin, merupakan huruf tahqiq. Ya, wa nara fi'lun mudhari, dan nara ini merupakan fi'il mudhari. Wa ma'na tahaqqaqat ru'yatuna taqalluba wajhik. Ya, penglihatan kami telah terjadi, wajah engkau berbolak-balik. Jadi maksudnya ya, kami telah melihat ya, wajah engkau itu berbolak-balik. Wa amma sin, adapun sin, ya, fa innaha alamatun tukhtassu bil mudhari wa tadullu ala tanfis wa huwa al mustaqbalul qarib. Adapun sin, ya, dia merupakan tanda-tanda yang dikhususkan kepada fi'il mudhari. Ya, jadi sin itu merupakan tanda-tanda yang dikhususkan kepada fi'il mudhari, dan ini menunjukkan kepada at-tanfis. Ya, di mana maksud dari tanfis itu adalah suatu kejadian yang dekat. Maksudnya tanfis itu dia adalah masa yang akan datang yang dekat. Ya, maksudnya adalah masa yang akan datang, namun waktu terjadinya itu tidak lama lagi. Ya, contoh, sayaqumu Zaidun, Zaid sebentar lagi akan berdiri. Ya, jadi maknanya seperti itu. Ana ulangi lagi ya. Jadi sin itu dia merupakan tanda-tanda yang dikhususkan kepada fi'il mudhari, dan dia menunjukkan kepada tanfis, yaitu maknanya adalah masa yang akan datang yang dekat. Ya, maksudnya adalah masa yang akan datang, ya, yang dimana waktunya itu tidak lama lagi akan terjadi. Ya, contoh nih seperti sayaqumu Zaidun, ya, Zaidun tidak lama lagi akan berdiri. Ai fil mustaqbalil qarib, yaitu masa yang akan datang yang dekat. Qala ta'ala, ya, Allah berfirman, sayaqulus sufaha'u minan nas, ya, sebentar lagi orang-orang yang bodoh itu akan mengatakan kepada manusia. Ya, jadi ya, fasinu harfu tanfisi, maka sin ini merupakan huruf tanfis. Ya, wa kullu min yaqumu wa yaqulu fi'lun mudhari. Ya, dan setiap tadi yaqumu, ya, kemudian yaqulu, ini merupakan fi'il mudhari bidalili dukhuli as-sin alaihi, ya, dengan ditandai masuknya sin padanya. Semoga bisa difahami. Wa amma saufa, adapun saufa, fa innaha alamatun tukhtassu bil mudhari aidan wa tadullu ala taswif wa huwa al mustaqbalul ba'id. Adapun saufa, maka dia merupakan tanda-tanda yang dikhususkan kepada fi'il mudhari juga, dan dia menunjukkan kepada taswif, yaitu maksudnya adalah masa yang akan datang, ya, yang jauh. Ya, maksudnya adalah masa yang akan datang, namun waktu terjadinya itu masih lama. Ya, contoh, saufa yaqumu Zaidun, ya, Zaid, ya, kelak akan berdiri. Jadi ya, saufa ini adalah lawan dari sin tadi, ya. Kalau sin tadi adalah waktu yang akan datang yang dekat, ya, yang mana waktu terjadinya itu tidak lama lagi. Adapun saufa, ya, dia juga menunjukkan kepada waktu yang akan datang, tetapi waktu yang akan datang ini tidak waktu yang akan datang ini masih jauh, ya. Jadi waktu terjadinya itu masih jauh. Contoh tadi saufa yaqumu Zaidun, maka kita terjemahkan dengan Zaid kelak akan berdiri. Ai fil mustaqbalil ba'id, itu pada masa yang akan datang yang jauh. Qala ta'ala, ya, Allah berfirman, ya, saufa yu'tihim ujurahum, ya, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka. Fasaufa harfu taswif, ya, maka saufa di sini adalah merupakan huruf taswif. Wa kullu min yaqumu wa yu'ti, dan setiap dari yaqumu yu'ti fi'lun mudhari, dia merupakan fi'il mudhari bidalili dukhuli saufa alaihi, dengan ditandai masuknya saufa padanya. Baik. Wa amma ta'u ta'nisis sakinah, adapun ta'u ta'nis sakinah, fa innaha alamatun tukhtassu bil madhi,
maka sesungguhnya dia merupakan tanda-tanda yang dikhususkan kepada fi'il madhi. Jadi ta'u ta'nis sakinah ini hanya ada pada fi'il madhi. Wa tadullu ala ta'nitsil fa'il, dan ini menunjukkan kepada muannasnya seorang pelaku, yang menunjukkan kepada jadinya pelaku ini berjenis kelamin perempuan. Ya, ini menunjukkan kepada makna yang muannas. Kama fi nahwi, ya sebagaimana yang dalam contoh qamat hindun. Ya. Hindun yang akan berdiri. Ya, di sini pakai ta'u ta'nis. Ya, di sini perhatikan ini namanya ta'u ta'nis. Ya. Kenapa pakai ta'u ta'nis? Karena fa'ilnya atau pelakunya ini merupakan perempuan. Jadi hindun di sini adalah nama perempuan. Sehingga ketika nama perempuan maka fi'ilnya dia menjadi muannas, ya, atau dia diberikan tanda ta'u ta'nis sakinah. Baik, semoga bisa dipahami. Nanti akan dijelaskan lagi lebih rinci tentang masalah fi'il ini. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ja'at sakratul mauti bil haqqi, ya, dan telah datang sakratul maut dengan nyata. Ya. Fa kullu min qama wa ja'a fi'lun madhi, maka seluruh dari qama, ja'a ini merupakan fi'il madhi bidalil luhuqi ta'i ta'nisi bihi, ya, dengan ditandai, ya, adanya ta'u ta'nis padanya, ya. Baik, semoga bisa difahami. Wa qawluhu as-sakinah, dan perkataannya yang disukunkan. Jadi kan tadi sini ta'u ta'nis sakinah. Jadi sini jelaskan makna dari as-sakinah itu apa. Makna dari as-sakinah itu adalah ai fi asl wat'i, yaitu asal penempatannya, fala yadurru tahrikuha li'aridi, ya, katakhallusi min iltiqa'i as-sakinaini, nahwi qawluhu ta'ala qalat imra'atul aziz. Maka tidak masalah, ya, ta'u ta'nis ini dia diberikan harokat, ya, karena adanya sesuatu yang memalingkan, ya, seperti contohnya untuk dalam rangka melepaskan dari pertemuan dua sukun. Contoh firman Allah Ta'ala qalat imra'atul aziz. Ya, di sini kita perhatikan ini aslinya adalah qalat, ya, qalat. Akan tetapi, ya, karena dia bertemu dengan dua sukun, maka kita berikan harokat kasroh, ya, yang tadinya qalat dia menjadi qalat, ya, qalati dia menjadi qalati imra'atu, jadi qalati imra'atu dia langsung diwasalkan, ya, qalati imra'atu, karena dia bertemu lagi dengan sukun sini, ya, mimnya di sini adalah merupakan sukun, ya, sehingga ketika sukun sama sukun, ya, maka dia tidak bisa menjadi qalat, tidak bisa, ya. Kalau kita katakan qalat imra'a, jadi kayak bagaimana, kayak sulit gitu, mengucapkannya sulit, makanya ditambahi dengan kasroh, ya, jadi qalat imra'atu, walaupun aslinya ini adalah qalat, ya. Semoga bisa difahami. Fa qala fi'lun madhi wa ta'u ta'nis sakinah, maka qala di sini merupakan fi'il madhi, ya, jadi qala di sini merupakan fi'il madhi, wa ta'u, ya, itu adalah ta'u ta'nis sakinah, wa innama hurrikat bil kasri, dan tiada lain dia diharokati dengan kasrah lil tiqa'i as-sakinah ini, karena bertemunya dua sukun, wa huma, yaitu keduanya adalah ta'u wal mim, itu adalah ta' dan mim, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Wal hasilu mimma sabaq, ya, dan kesimpulan dari apa-apa yang telah lewat, anna alamatil fi'li mutaqaddimati tanqasimu ila thalathati aqsam, bahwasanya, ya, tanda-tanda fi'il, ya, yang telah lewat dia terbagi menjadi 3 bagian. Qismun mukhtassun, ya, bil madhi. Yang pertama, jenis yang pertama adalah jenis yang dikhususkan dengan fi'il madhi, wa huwa ta'u ta'nis sakinah, yaitu ta'u ta'nis sakinah, ya, tadi contohnya, ya, ini qamat hindun, contohnya adalah qamat hindun, ya. Sini kita buatkan, ya, qamat hindun, di sini qamat, ya, maka qamat sini adalah dikhususkan kepada fi'il madhi,
Jadi sini ada ta'u ta'nis sakinah, yang dimana ta'u ta'nis sakinah ini merupakan tanda dari fi'il madhi, dan dia dikhususkan hanya kepada fi'il madhi. Ya, dia tidak bisa dikhususkan kepada fi'il mudhari atau selain dari fi'il mudhari. Ya, seperti fi'il amr, ya. Nggak bisa. Nggak bisa antum bisa mengatakan yadhabut, yadhabut. Bisa antum mengatakan yang seperti ini, yadhabut, maka ini nggak bisa. Ya. Karena ta'u ta'nis hanya ada pada fi'il madhi, ya, tidak bisa fi'il mudhari. Wa qismun mukhtasun bil mudhari, dan yang kedua adalah bagian yang dikhususkan dengan fi'il mudhari, bahwa as-sin wa saufa, yaitu sin dan saufa. Jadi sin saufa ini hanya bisa masuk kepada fi'il mudhari, tidak bisa masuk ke fi'il madhi. Ya, misalnya untuk mengatakan sin, ya, misalnya sin ja'ah, nggak bisa. Untuk mengatakan untuk mengatakan misalnya saja'ah, saja'ah, ya nggak bisa. Atau untuk mengatakan saufa ja'ah, ya nggak bisa juga, karena sin dan saufa ini hanya dikhususkan kepada fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah bagian yang ketiga adalah wa qismun mushtarakun bainahuma, dan bagian yang berserikat dari keduanya yaitu wa huwa qad, dan dia qad. Jadi qad ini, ya, qad ini dia bisa masuk ke fi'il, ya, bisa masuk ke fi'il apa? Fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari, dan juga dia bisa masuk kepada fi'il madhi, ya, dia bisa masuk ke fi'il madhi. Ya, misalnya contoh tadi, ya, contoh nih qad, ya, sebagaimana tadi telah disebutkan, ya, qad qamatis shalah. Nah, kemudian kalau masuk kepada fi'il madhi, dia qad yanjahu, ya, qad yanjahu al-mujtahid. Jadi ini qad, ya, bisa masuk kepada fi'il mudhari. Afwan, ini kebalikan jadinya. Ini fi'il madhi, ini aslinya ini fi'il madhi, ya. Ini kebalikan nih. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Jadi fi'il madhi, ya, misalnya qad qamatis shalah. Kemudian kalau fi'il mudhari dia adalah qad yanjahu al-mujtahidu. Baik. Afwan, ya, kebalik. Kurang fokus nih. Ayo, sekarang kita lanjut lagi. Tanbihat, ya, di sini ada tanbih lagi dari Syekh. Al-awwal, yang pertama adalah sakatal musannifu an alamati fi'lil amri. Penulis, ya, dia tidak menyinggung membahas tanda-tanda fi'il amr. Jadinya di matan ini, ya, penulis itu tidak sebutkan fi'il amr, ya. Wa alamat, dan sini sekarang Syekh Ahmad bin Sabit yang akan menyebutkan, ya, atau menjelaskan tentang fi'il amr. Wa alamatuhu murakkabatun min amrain, dan tanda-tandanya, ya, dari tanda-tanda fi'il amr itu dia murakkab, dia tersusun dari dua perkara. Ahaduhuma, perkara yang pertama adalah an yadulla ala talab. Jadi fi'il amr itu menunjukkan kepada talab, kepada suatu permintaan. Dia menunjukkan kepada suatu permintaan. Wa tsani, dan makna yang kedua adalah apa? Dan yang kedua adalah an yaqbila ya'ul muannatsati al mukhatabah. Ya, dia fi'il amr itu bisa menerima ya'u al muannas al mukhatabah. Nanti akan dijelaskan apa itu ya'ul muannas al mukhatabah. Nahwu, ya, contoh, ya, ijtahid ya Zaid, ya, bersungguh-sungguhlah wahai Zaid. Ya. Fa ijtihad, ya, fi'lun amrin, fi'il amr, ya. Maka ijtihad ini merupakan fi'il amr, ya, fi'lun amr, ya. Li'annahu dalla 'ala talab, karena dia menunjukkan kepada suatu permintaan. Jadi, ya, jadi sini kan contohnya adalah ijtahid ya Zaid. Jadi ini maknanya menunjukkan kepada suatu permintaan. Artinya si Z ini disuruh untuk bersungguh-sungguh, ya. Wa huwa tahsilul ijtihad, yaitu terrealisasikannya ijtihad,
wa yaqbilu ya'u al-muannatsati al-mukhatabah, dan fi'il amr dia bisa menerima ya'u al-muannats al-mukhatabah. Misalnya engkau mengatakan ya, taqulu idam ra'atil mar'atu. Misalnya seorang perempuan ya apabila mengatakan ya atau memerintah suatu perintah, dia mengatakan ijtahidi ya Hindun, bersungguh-sungguhlah wahai Hindun. Akan tapi sini maknanya adalah kepada perempuan yang muannas. Ijtahidi ya Hindun. Ini yang dimaksud tadi ya. Ya'u al-muannats al-mukhatabah itu maksudnya adalah ini. Ya. Ijtahidi. Ijtahidi ya Hindun. Ya, ini jadinya yang maksudnya adalah ya sini. Dia ditambahi ya. Kalau yang dia untuk wanita maka dia ditambahkan dengan ya. Adapun tadi yang untuk laki-laki maka dia cukup ijtahid ya. Tidak perlu ijtahidi ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah ya karena dosa-dosa engkau. Wastaghfiri li dzambiki, dan mohon ampunlah karena dosa-dosa engkau. Jadi yang kedua ini adalah menunjukkan kepada perempuan. Kemudian tadi yang pertama ini menunjukkan kepada laki-laki. Baik. Atsani, kemudian yang kedua, yakfi fil hukmi 'alal kalimati bi anha fi'lun alamatun wahidah. Cukuplah ya dalam menghukumi suatu kalimat bahwasanya dia merupakan fi'il dengan satu tanda saja. Wa qad tajtami'u fiha aktsaru min alamat, ya, dan sungguh telah terkumpul di dalamnya banyak dari tanda-tanda. Nahwu, contoh, qad gharabatis syamsu. Ya. Sungguh matahari tersebut telah terbit, ya, telah terbit. Fa gharaba fi'lun madhi, maka gharaba ya di sini merupakan fi'il madhi bidalili dukhul, dengan ditandai masuknya qad alaihi min awwalihi, ditandai dengan masuknya qad pada awal kalimat. Waluhuqu ta'i ta'nits min akhirih, atau waluhuqi ta'i ta'nits min akhirih, ditandai dengan adanya ta'u ta'nis di akhir kalimat. Ini ta'u ta'nis itu yang ini ya. Dia dikasrahkan karena dia diwasalkan, karena juga dia bertemu dua sukun. Tadi kita sudah jelaskan ya kaidahnya kalau bertemu dua sukun. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu alamatul fi'li in kanat mawjudah fihi, tanda-tanda fi'li walaupun hanya satu yang ada ya. Jadinya tanda-tanda fi'il ya itu bisa kita hukumi dia sebagai fi'il walaupun tanda-tandanya cuma satu ya. Misalnya contoh, qad safara aliyun ya, di sini kan tandanya ada dua ya. Qad safara aliyun ya, sungguh Ali telah melakukan safar, adanya qad ya. Kemudian wa innaka taqulu safara fi'lun madhi ya, dan sungguhnya engkau mengatakan safara fi'lun madhi li wujudi alamatil fi'li fihi, karena adanya tanda-tanda fi'il di dalamnya. Wa hiya qad min awwalihi, yaitu qad di awal kalimat ya. Sini ada qad ya. Wa in kanat ghairu mawjuda fihi ya. Dan jika tanda-tanda tersebut tidak ada di dalamnya, contoh safara aliyun ya. Safara aliyun, jadi di sini safara aliyun tetap kita hukumi dia sebagai fi'il ya, sebagai fi'il madhi ya, walaupun ya dia sebelumnya tidak ada tanda-tanda yang mengindikasikan bahwasanya dia adalah fi'il ya. Jadi ya nggak selamanya itu fi'il itu selalu ada qad ya, bisa juga terkadang dia juga tidak ada huruf qad di dalamnya. Fa innaka taqul ya, maka sesungguhnya engkau mengatakan safara fi'lun madhi, safara ini merupakan fi'il madhi li'annahu yaqbilu alamat al-fi'li, karena dia menerima tanda-tanda fi'il. Wa hiya qad min awwalihi, yaitu qad di awal kalimat. Nahu qad safara aliyun. Wa ta'u ta'nis sakinah min akhiri, dan ta'u ta'nis sakinah di akhir kalimat. Contoh fi nahwi safarat hindun ya. Safarat hindun, Hindun telah melakukan safar, jadi nggak mesti harus ada qadnya, bisa juga dia langsung aja ya, safarat hindun. Baik, semoga bisa difahami ya, semoga apa-apa yang kita telah pelajari ini bermanfaat buat ana dan antum semua. Demikian, hadza wallahu alam, subhanaka allahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.